What's up rock and roll? Yes, Polygon Syncline C5. Jujur, gua nggak tahu apa-apa tentang sepeda ini. Gua nggak cari tahu, gua nggak ngulik datanya seperti apa, gua nggak ngulik teknologinya seperti apa. Yang gua tahu cuma ini adalah hardtail karbon dari Polygon. Sampai situ doang gua tahu. Supaya tahu, ya gua harus cobain nih sepeda. Gua harus pakai di berbagai medan. Dan setelah itu gue akan omongin macam-macam manfaat dia, rasanya seperti apa, pembawaannya seperti apa, feel-nya kayak gimana, dan pengalamannya seperti apa. What's up rock and roll? Yes, this is Polygon Syncline C5 atau C5. Dia ada dua series yang gue tahu. Sebenarnya ada tiga ya, ada tiga ya, C2, C3, dan C5. Ini adalah yang C5. Jujur gue nggak tahu apa-apa tentang sepeda ini selain dia adalah hardtail karbon. Selama ini kan gue lebih banyak bermain ngebahas sepeda full sus. Gue bener-bener nggak mau cari tahu juga tentang sepeda ini dari website kayak dari Geometry Geeks, dari ngobrol sama orang Polygon. Nope. Gue bener-bener cari tahu tentang sepeda ini dari pengalaman gue nyobain dan naikin dan pedaling dan tersiksa oleh hardtail ini. Tentunya di medan yang pastinya nanjak, pastinya jauh, pastinya kalau hardtail ya ampul-ampulan. Lalu gue akan jelasin ke lu pengalamannya seperti apa, feel-nya seperti apa. So di sini gue nggak akan bicara sama sekali tentang spek. Di video ini gue mau full ngejelasin ke lu perasaan gue naik sepeda ini. Gue bener-bener nggak adjust apapun, bahkan saddle height seadanya aja gue adjust. Gue cuma tinggal nambahin ini doang, dudukan mounting buat handphone gue, bottle cage, sama pedal clipless gue itu. Dah, tapi langsung ketika gue naikin, dep, itu langsung ngerasa nyaman, reach-nya enak di gue. Bener-bener ini baro panjang ini gue nggak mikirin aja. Itu bener-bener ngerasa nyaman, ngerasa agresif, dan gue ngerasa ini kok gue pede pakai ini. Jadi nggak berasa kayak, wah ini XC bike nih agak terlalu nungging atau apa. Nggak. Ini kayak justru kayak agak tinggi gitu. Seperti trail bike. Well, mereka bilangnya ini XC trail, tapi gue nggak nyangka aja bahwa se-trail bike ini gitu rasanya. Itu first impression gue. Kemana aja bener-bener random deh. Ke jalur yang sebenarnya jarang gue jalanin, misalnya di aspal, jarak jauh. Well, jauhnya gue tuh di 15-20 kilo tuh buat gue udah cukup jauh ya. Itu satu, terus tanjakan dengan makadam yang lumayan mestinya menguras tenaga gitu ya. Terus ada jalan tanjakan yang lebih edan lagi dari ini gitu. Terus ada beberapa jalan off-road juga yang gue cobain. So, mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah long ride. Well, 15-20 kilo. Buat gua itu 15-20 kilo itu jauh, men. Buat lu anak-anak XC yang emang biasa jalan jauh, apalagi antar kota ya, itu mungkin pendek banget. Tapi buat gua itu jauh. Indikator gue adalah rasa pegel, rasa capek, boring, bosen, dan sebagainya. Nah, indikator-indikator itu tidak terjadi di sini. Biasanya kan selangkangan udah kayak dibakar tuh. Pegel di kaki juga nggak separah biasanya gue jalan 15-20 km. Kesimpulan gue untuk jalan jauh, sepeda ini adalah sepeda enteng. Gue nggak bilang enteng karena bobot, bukan enteng karena pedaling. Tapi dengan jarak yang sama, tapi dengan sepeda lain, gue jauh lebih capek dibanding gue naik ini. Ketika finish, gue ngerasa, loh kok cuma segitu aja ya? Kayak pengen nambah. Dan itu untuk pertama kalinya gue ngerasa, gue naik sepeda jarak 15-20 km, ngerasa belum cukup, ngerasa belum cerot. Berikutnya adalah tanjakan.
Jadi pas gue kemarin ke Bandung, pengennya ke Cikole, tapi gue penasaran sama ini, jadi gue bawa ke Lembang. Itu ada satu jalan biasa, jalan kampung dan agak rusak, tapi tanjakannya edan pisan, men. Tanjakannya nggak kira-kira? Kolem nih nyampe sana gimana caranya? Kemudian gerdek-gerdek lagi. Edun. Out dulu di sini. Itu ada beberapa section yang sudut kemiringannya itu sampai 13-14 derajat. Entah itu gradien berapa, anak-anak XC sama RB biasa ngukur gitu kan. Tapi 13 dan 14 derajat tuh sumpah mati, gue ngerasa itu tanjakan mustahil untuk bisa gue pedaling dengan sepeda apapun. Tapi ajaibnya, gue pedaling nggak berhenti dan gue bisa selesaiin itu tanjakan dengan sempurna untuk ukuran gue ya. Karena untuk lu tahu sendiri, gue sama tanjakan kan sangat sengketa ya. Tapi di situ tuh wedan lolosnya, men. Berarti untuk lu yang jago nanjak, ini sepeda jadi mempermudah hidup lu banget, men. Gila, kok bisa sih? Ini gila, gradiennya gila ini. Gue ngerasa bener-bener ini mustahil. Tapi ketanjak sama gue, men. Gue ngerasa sebenarnya ini kayak sepeda trail kan, jadi nggak terlalu steep gitu sih head angle-nya, tapi kok ditanjakan kok dap gila. Gue berani bilang rajanya tanjakan. Kayak iklan apa gitu ya. Gue harus akui ini sepeda sangat mumpuni ditanjakan, bahkan di jalan yang rusak, nanjak jalan rusak. Ini di titik yang gue bisa bilang kalau lu pecinta tanjakan, ketika lu pakai Syncline C5, lu akan dibilang sama temen-temen lu curang pakai ini. Karena gua aja yang pembenci tanjakan lolos kok. Edan. Itu tanjakan, sumpah tanjakan mustahil buat gua. Tapi berhasil pakai Syncline C5. Buat lu yang senang sama tanjakan, pakai sepeda ini, lu bakal dianggap curang sama teman-teman lu. Karena jadi enteng. Gue aja bisa, apalagi lu. Goks, men. Gue istirahat dulu dah. Oke, berikutnya turunan. Sepeda XC itu terkenal nungging. Dan dengan seat post tinggi begini mestinya nungging banget. Tapi somehow gue nyobain turunan yang cukup panjang, cukup curam. Gue nggak ngerasa gue mau OTB. Gue nggak ngerasa gue mau jungkir ke depan. Ajek-ajek aja gitu, kayak gua naik trail bike seperti biasa gitu. Mungkin karena 29 ya, jadi ngebut edan pisan, jadi gua ngerasanya sepeda ini ngacir setengah mati. Ajaibnya lagi adalah gua coba sedikit pumping, dan dengan kecepatan sekian, dengan lebar ban cuma segini, stabil banget, men. Gua nggak ngerti apa yang terjadi pada frame ini, pada ban ini, sehingga turunan kenceng ngebut dan gue bisa nyusul motor
itu stabil. Gue nggak ngerasa kayak bakal kepleset atau ngegibek atau apa. No, aman, tentram. Itu yang gue rasain. Turunan Curang. Depan ada gajlukan kencang. Mari kita hajar. Tidak berasa apa-apa. Awan. Jalan berbentara. Tapi nggak berasa. Berikutnya adalah di section yang kita semua tahu Rock and Roll Daddy sangat membenci itu, yaitu adalah makadam. Mau turunan, mau tanjakan, mau datar, tidak pernah enjoyable. Tapi pakai ini, gue sempet, kok aneh nih. Bener-bener stabil, bener-bener nggak terlalu berasa brrrt, itu nggak. Cenderung kayak full sus. Nggak tahu forknya, nggak tahu apa, ada apa di sekitar sini, gue nggak ngerti. Yang pasti bukan getaran hardtail, kayak getaran full sus. Itu bikin gue, ada apa nih? Ketika batu-batunya mulai gede, nah itu baru rada berasa tuh ampul-ampulan. Itu pun kalau gue duduk. Tapi ketika gue berdiri, kayak trail bike, kayak bukan hardtail. Diampul-ampulin aman. Yang menahan gue untuk nggak gue hajar gila-gilaan ya takut lecet aja gitu. Ini kan sepeda orang. Tapi sumpah mati, pede banget. Di makadam tuh nggak ngerasa enggak gitu, breng. Indah banget. Bahkan ketika gue pedaling di makadam, kayak full sus aja. udah duduk. Ini gue nggak berasa pakai hardtail, men. Lewat makadam yang sama dan pedaling dengan mudah. Kayaknya gara-gara 29 juga deh. Ini kan ban 29 nih. Kayaknya, iya ban 29. Tapi ban 29 cuma bikin mulus, tapi nggak bikin gerakan ini jadi stabil kan. Ban 29 kan mulus ke depan gitu, tapi gini nggak jadi stabil kan. Ini sangat stabil gini-gininya. Weird banget men, sumpah weird. Kayak full sus. So, kira-kira demikian first impression gua tanpa gua tahu speknya apa, teknologinya apa, geometrinya seperti apa, gua nggak mau tahu. Dan yang gua rasakan seperti itu. Ditanjakan dia, rajanya tanjakan. Tanjakan mulus, curam gerdekan, parah, berbatu, atau tanjakan mulus panjang, dengan mudah membantu gua. Rock and Roll Daddy berani bilang saya jadi suka sama tanjakan. Yang kedua, turunan. Turunan dia bikin pede, stabil, dan ngacir edan. Ketiga adalah enteng. Entengnya tentu udah gue jelasin. Setelah jarak sekian jauh, capeknya nggak seperti biasanya. Dan itu yang gue jadikan definisi sepeda enteng. Yang terakhir adalah makadam di jalan yang super rusak. Nggak berasa ampul-ampulan. Malah gue sempat lupa bahwa dia adalah hardtail. Dan gue sempat ngerasa dia seperti full sus. Kesimpulan dari gue ngerasain sepeda ini adalah ini sepeda pribadi ya, sepeda personal yang bikin lu pede bawa sepeda ini kemanapun. Bikin lu jadi mikir random, gue bawa ke sini, gue bawa ke sini. Kemanapun dia akan nurut, dia akan selalu menyelaraskan diri. Mau dibawa ke gunung, ke jalan rusak, ke kampung, ke jalan aspal. Bahkan gue pede bawa dia ke mall, men. Lu lihat aja desainnya lucu begini. Cakep. Dia akan selalu menyelaraskan diri dengan alamnya, dengan treknya, dan dengan ridernya. Apa gara-gara itu juga ya dia namanya sync line ya? Sync line. Synchronize line. Jalur yang sinkron, jalur yang selaras. Karena dia selalu bisa menyelaraskan diri.
keren. Kira-kira demikian bahasan gua tentang pengalaman gua naik Polygon Syncline C5 untuk tinjauan desain yang lebih komprehensif, technical, technological, geometri, dan sebagainya ada di video berikutnya. Yang penting gue udah ngerasain dulu. Oke? Sampai episode berikutnya. Rock and roll, baby!